Wow. Oke, kembali lagi dengan saya Chef Puto. Kali ini kita akan bahas bagaimana keadaan di dapur. Bagi orang dapur atau yang di dunia kitchen, kalian sudah pasti tahu ini pasti terjadi dan mungkin bisa senyum-senyum atau mengenang masa lalu, dan bisa saja kalian mengenang teman-teman kalian dulu pernah bekerja bersama-sama atau satu industri bersama-sama. Oke, selamat mengenang kejadian-kejadian masa lalu atau yang sekarang juga masih ada yang sering seperti ini. Oke, video yang pertama ada satu mesin terbaru nih kan. Mesin ini adalah mesin chopper. Biasanya kita menggunakan chopper yang seperti blender itu, tinggal colok, dan selesai. Nah, kali ini ada muncul mesin terbaru. Menurut kalian atau ibu-ibu ataupun chef ataupun siapapun yang tahu mesin ini, bagaimana menurut kalian? Apakah menambah pekerjaan atau mengurangi pekerjaan kalian di dapur? Dan inilah videonya. Bagaimana dengan video tadi? Langsung komen saja di bawah sini ya. Apakah mengurangi pekerjaan saya atau menambah pekerjaan saya? Silahkan komen. Selanjutnya adalah video di mana ketika restoran atau hotel itu closing atau sudah tutup, seorang chef baik itu komi, demi atau yang masuk split atau yang masuk sore, ketika closing ini yang terjadi. Mereka akan siram semua dapur. Itu terjadi buat dapur, bar ya, bar juga biasanya seperti itu. Ada yang bisa disiram, ada yang tidak. Nah, kalau di kitchen biasanya disiram semuanya. Lantainya disiram, kemudian disikat, disabun, dinding-dindingnya juga disikat, disabun, kompor-kompornya juga disikat, disabun, freezer, chiller semuanya disabun sampai bersih, kemudian dilap. Lapnya yang terakhir adalah dicuci, mereka cuci kemudian dijemur di situ. Biasanya itu di atas kompor ditaruh-taruh ini gitu. Untuk kitchen kalau sudah closing itu akan order untuk besok, barang-barang yang habis baik daging, ayam, seafood ataupun sayur-sayuran atau buah-buahan yang ada di chiller, mereka cek dan tulis orderan untuk besok. Ini nih, kalau kalian pengen tahu sibuknya anak kitchen kalau sudah closing, check it out. Silahkan tonton. Nah, makanya kurang strong atau energinya sedikit, mendingan jangan masuk kitchen. Harus latihan dulu fisiknya ya. Terutama cewek-cewek, makanya di dunia kitchen kebanyakan cowok. Nah, ini makanya seperti ini. Oke, kita tambah satu lagi video yang ini tidak kalah seru. Nah, di dapur itu atau di kitchen itu, kalau salah satu staff atau teman kalian yang ada di dapur itu ulang tahun, biasanya akan terjadi seperti ini. Ada yang disiram dengan air grease trap, ada yang disiram dengan air sabun, ada yang dikerjain di saat mereka ada yang ulang tahun. Oke, inilah videonya. Check it out. Wow, ngeri banget kan? Sampai dijeburin loh, dia sampai dijeburin kemudian disiram. Itulah dunia kitchen, ya kan? Nah, jadi kalian harus berhati-hati ketika hari esok ulang tahun, kalian mendingan cuti atau apapun itu alasannya supaya tidak disiram.
Yang tidak kalah menarik lagi, biasanya di kitchen itu ada bagian-bagiannya. Ada, kalau misalkan di masakan Jepang itu ada robatayaki, ada yang bagian masak, ada yang helperin, nah ada juga checker. Nah, ini terjadi sama checker. Checker kalau sudah bete, kalau sudah boring, dia akan selalu menghibur diri. Nah, seperti apa menghibur dirinya? Ini dia yang terjadi di dapur. Siapa itu? Wow, cekidot. Mereka bisa menghibur diri dengan melakukan joget-joget di saat mereka melakukan memplating atau menambah-nambahkan tambahan-tambahan seperti kayak bawang goreng atau horenzonya atau apapun yang finishingnya itu akan dicek sama checker ya. Dan yang tidak kalah menarik lagi ini nih, ini sering terjadi. Saya lagi masak, ketika kita mau tuang di piring itu, nah di saat itulah seorang chef, seorang cook akan menempelkan spatula atau penggorengannya disenggolkan ke tangan checker. Jadi supaya mereka itu kaget, bercanda di saat bekerja di dapur. Apa yang terjadi di dapur? Ini dia. Supaya kalian dapat senggolan dari spatula panas. Itulah yang terjadi di dapur. Oke teman-teman yang sudah melihat video ini pasti akan mengenang memorinya siapa yang biasanya nggolin spatula ke tangan-tangan kalian. Ya, satu lagi, ketika closing biasanya ada steward, dia akan bersih-bersih dapur. Ada juga insiden yang terjadi, ini dia kalau closing yang terjadi. Cekidot, buat apa? Karena mungkin kelelahan atau sudah capek bekerja. Nah, satu lagi, ini terjadi ketika biasanya tuh restoran sudah rame, kemudian anak bar dan anak kitchen, waiter dan anak kitchen, dia akan barteran. Biasanya anak bar akan membarter minuman, anak kitchen akan membarter makanan. Ini yang terjadi. Cekidot, gua tahu. Halo Pak Bos, halo para eksekutif chef. Gimana nih kosnya? Anak bar ngasih minuman, anak kitchen ya mungkin cuma nasi goreng lah ya.